Halo saudara-saudara sekalian, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Andre Butar-Butar, Nurul Nur Utami, dan Muhammad Hafiz Amanullah Abian akan membagikan sedikit hasil diskusi kami tentang properti bahasa bebas konteks. Pertama kita masuk ke two pumping lemmas. Pumping lemma adalah alat yang efektif untuk menunjukkan bahwa bahasa tertentu tidak teratur. Lalu mengapa judulnya two pumping lemmas? Karena ada dua jenis pumping lemma. Pertama untuk bahasa bebas konteks secara umum, dan kemudian untuk bahasa bebas konteks terbatas. Kita akan masuk membahas tentang lemma untuk bahasa bebas konteks secara umum. Misalkan L adalah bahasa bebas konteks tak terbatas, maka muncul integer positif M sedemikian sehingga sembarang W epsilon L dengan nilai W lebih besar sama dengan dari M dapat diuraikan menjadi W sama dengan U V X Y Z dengan nilai mutlak V X Y lebih kecil daripada sama dengan dari M dan nilai mutlak VY lebih besar sama dengan 1 sehingga U V kuadrat X Y kuadrat Z merupakan anggota dari L. Berikut adalah contoh lemma untuk bahasa bebas konteks secara umum. Tunjukkan bahwa bahasa L sama dengan A pangkat N, B pangkat N, C pangkat N, di mana C lebih besar daripada sama dengan 0 adalah tidak bebas konteks. Ketika orang lain memilih M, kita memilih string A pangkat M, B pangkat M, C pangkat M yang berada di L. Orang lain sekarang memiliki beberapa pilihan. Misal dipilih V, X, Y agar hanya dapat berisi A. Maka string yang dipompa tidak berada di L. Jika dipilih sebuah dekomposisi sehingga V dan Y terdiri dari jumlah A dan B yang sama, maka string A pangkat M, B pangkat M, C pangkat M dengan K tidak sama dengan M bisa digenerasi dan kita memiliki string yang tidak berada di L. Faktanya, satu-satunya cara orang lain mencegah kita untuk menang adalah untuk memilih VXY, sehingga VY memiliki jumlah A, B, dan C yang sama, namun tidak memungkinkan karena pembatasan. Oleh karena itu, L adalah bukan bahasa bebas konteks. Berikut adalah tampilan GFLAP. Kami mencoba L sama dengan A pangkat M, B pangkat M, dan C pangkat M. Dan seperti sebelumnya, kami memilih A pangkat M, B pangkat M, dan C pangkat M. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih untuk Andre. Izinkan saya untuk melanjutkan kembali, masih dalam contoh lemma untuk bahasa bebas konteks secara umum. Kita sebelumnya memperhatikan terlebih dahulu L sama dengan WW. W itu elemen dari A, B. Kemudian kita ambil string A pangkat M, B pangkat M, A pangkat M, B pangkat M. Oke, untuk itu ada banyak cara maksud untuk memilih V, X, Y, tapi untuk semua cara dimiliki serangan balik. Contoh dari figur di bawah, kita dapat menggunakan I sama dengan 0 untuk mendapatkan string dalam form A pangkat K, B pangkat C, A pangkat M, B pangkat M, K kurang dari M, atau J kurang dari M, di mana tidak berada di L, maka L adalah tidak bebas konteks. Dan untuk visualisasinya seperti di layar. Nah, untuk percobaan pada GFLAP sudah tertera juga di layar seperti yang sudah bisa kita lihat. Nah, untuk selanjutnya kita beralih ke lemma untuk bahasa linear. Ada beberapa poin untuk lemma untuk bahasa linear ini. Adalah sebuah bahasa bebas konteks L dikatakan linear jika terdapat sebuah tata bahasa linear G, sehingga L sama dengan L dalam kurung G. Nah, jelas bahwa linear adalah bebas konteks, tapi kebalikannya belum dapat dipastikan. Nah, untuk yang poin yang ketiga itu jika ingin membuktikan bahwa suatu bahasa tidak linear, maka harus ditunjukkan bahwa tidak ada tata bahasa linear yang setara. Nah, untuk poin keempat itu misal L adalah bahasa linear terbatas, maka terdapat integer positif M. Sedemikian sehingga omega
L, di mana nilai mutlak dari omega lebih besar sama dengan M, dapat diuraikan menjadi W sama dengan U V X Y Z, di mana nilai mutlak U V Y Z itu kurang dari sama dengan M. Kemudian untuk nilai mutlak VY lebih dari sama dengan 1, sehingga UV kuadrat XY kuadrat Z itu memang elemen dari L. Untuk semua I sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Untuk poin kelima itu string V dan Y yang akan dipompa harus ditempatkan di dalam M, simbol dari ujung kiri dan kanan Y. Nah, kemudian untuk poin keenam itu karena bahasanya linear, maka ada tata bahasa linear G. Untuk argumen lebih mudah untuk mengasumsikan bahwa G tidak memiliki produksi unit dan tidak memiliki produksi. Untuk poin keenam itu oleh karena itu dapat diasumsikan bahwa G memiliki properti yang diperlukan. Nah, untuk contoh 5 untuk bahasa linear dengan bahasa L sama dengan W, titik 2, N, A, dalam kurung W sama dengan NB dalam kurung W adalah tidak linear. Kita menerapkan string W sama dengan A pangkat M, B pangkat 2M, A pangkat M. Nah, pertidaksamaan menunjukkan bahwa dalam hal ini string U, V, Z harus terdiri dari A. Jika kita memompa string satu kali, kita mendapatkan A pangkat M plus K, B pangkat 2M, A pangkat M plus 1. Dengan salah satu, K lebih dari sama dengan 1, atau L lebih dari sama dengan 1. Maka tidak terdapat di L kontradiksi. Ini menunjukkan bahasa tidak linear. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nurul. Terima kasih. Baik, terima kasih Hafiz. Saya akan melanjutkan untuk penutupan bahasa bebas konteks, yaitu keluarga bahasa bebas konteks ditutup di bawah union, concatenation, dan star closure. Keluarga bahasa bebas konteks tidak ditutup di bawah intersection dan complementation. Misal L1 adalah bahasa bebas konteks dan L2 adalah bahasa reguler, maka L1 irisan L2 adalah bahasa bebas konteks. Properti yang dapat ditentukan dari bahasa bebas konteks. Misal diberikan tata bahasa bebas konteks di mana G sama dengan VTSP, maka terdapat sebuah algoritma untuk memutuskan apakah LG kosong atau tidak. Jika diberikan tata bahasa bebas konteks G sama dengan VTSP, maka terdapat sebuah algoritma untuk menentukan apakah LG tak terbatas. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.